Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang mu'sir. Mu'sir itu orang yang berhutang. Dia susah untuk bayar. Dia susah untuk bayar. Dia punya hutang sama kita, dia susah untuk bayar. Nah, terhadap orang ini ada 3 hal yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, 3 hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tunda pembayarannya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau dapati orang yang minjam uang sama kamu ternyata susah, kita periksa memang dia benar-benar susah, dia sudah berusaha. Kata Allah, fanadhiratun ila maisarah. Sudah tunda aja. Harusnya jatuh tempo sekarang kita bilang udah, bulan depan saja kau bayar sampai dimudahkan. Ini kita akan dimudahkan karena kita memudahkan dia membayar utang. Tidak harus sekarang, kita akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, kata Allah, wa anta saddaqu khairul lakum. Dan kalau engkau bersedekah, engkau maafkan, ya, maka itu lebih baik bagi kalian, ya. Jadi seorang berusaha, kalau dia lebih baik daripada itu, maka dia sedekahkan. Yang tingkatan kedua, misalnya dia punya utang 100%, kita kurangi, udah kamu bayar 50% aja, enggak apa. 50%-nya saya ikhlaskan. Ini juga sangat baik, berarti kita mengurangi utangnya. Dan yang lebih baik daripada itu, kita ikhlaskan semuanya. Namun itu berat, tidak semua orang bisa mengikhlaskan semuanya, ya. Tapi kalau dia ikhlaskan, ya sudah, maka itu alhamdulillah, ya. Itu alhamdulillah, ya. Sebenarnya saya selalu cerita tentang kawan saya yang sangat begitu baik, ya, di Madinah, ya. Sekarang dosen di Universitas Islam Madinah, ya. Waktu kita masih S2, ya. Dia juga bukan orang kaya, ya. Dia juga numpang sama bapaknya, ya. Dia sudah punya istri, dia belum punya rumah, ya. Sampai sekarang dia belum punya rumah, masih ngontrak, ya. Jadi saya kalau butuh uang, saya bingung mau pinjam sama siapa. Mahasiswa biasa, tidak ada duit, ya. Mau pinjam sama bahasa Indonesia, mungkin lebih miskin dari saya. Akhirnya kita cari korbannya orang Saudi, ya, teman saya. Saya bilang, saya telepon, saya lagi butuh uang ribuan real. Aduh, saya lagi di luar kota, ya, tapi antum pergi aja ke Masjid Nabawi, nanti saya kirim orang. Ya, nanti saya ganti hari bulan Ramadan, saya bilang. Insya Allah bulan Ramadan saya ganti utang saya. Oh iya, enggak apa-apa Firanda, ya. Sudah, akhirnya saya pergi ke Masjid Nabawi, saya dikasih titipan, isi duit ribuan real. Pas bulan Ramadan saya punya duit memang, karena saya target bulan Ramadan, karena bulan Ramadan banyak sedekah, banyak uang zakat, banyak macam-macam. Kita terima banyak pemberian orang. Jadi uang Ramadan biasanya kita banyak duit, ya. Karena banyak orang kasih hadiah-hadiah, terus kasih zakat-zakat macam-macam. Mahasiswa tuh udah dikasih macam-macamnya. Dan benar pada waktu Ramadan duit saya cukup untuk bayar utang. Maka saya telepon dia, "Akhi, ada Firanda ini, saya mau bayar utang yang dulu saya pinjam." Langsung dia matikan HP. Saya bingung, ini kenapa dia matikan HP? Saya telepon, dimatikan lagi. Gelisah. Tahu-tahu dia SMS, waktu itu belum ada WhatsApp, masih SMS. Dia bilang, "Ya akhi, di antara amal yang soleh adalah membahagiakan hati saudaramu." Ya. Itu uang yang saya kasih sama kamu, itu adalah hadiah dari saya. Kalau kamu terima, kamu membahagiakan saya. Kalau kamu terima hadiahku, kamu bahagian apa saya? Yang bahagia saya apa dia, gitu. Coba begitu halusnya. Coba saya baca sebenarnya anak orang ini adab sekali. Sekarang dosen, suatu saat saya akan undang dia ke sini. Ya, jadi dia bilang, kalau kamu terima hadiah saya, kamu bahagiakan saya. Masya Allah, betapa senangnya saya hari itu. Istri juga senang, ya. Dapat ribuan real, kita mau bayar nggak jadi kan, bisa beli macam-macam. Ya. Tapi sudah itu saya pikir, waduh, nggak bisa lagi ngutang sama dia kalau begini caranya. Dan setelah itu saya tidak pernah ngutang lagi sama dia. Saya cari korban yang lain. Habis kalau utang nanti nggak dibayar lagi, kenapa nggak pinjam banyak-banyak? Jadi subhanallah, ada orang, jadi dia melunaskan, ya. Kan alhamdulillah, ya, namanya kita orang tidak ada yang lepas dari utang. Mau kaya apapun pasti punya utang, ya. Apalagi yang sederhana, apalagi yang miskin. Tapi ada orang yang luar biasa, ya. Bagi mereka uang itu nggak ada nilainya, mereka mudah melunaskan, ya. Yang saya kagum sama teman saya ini, dia juga bukan orang kaya. Dia juga hidup sederhana, tetapi dia mau berbagi dengan kawannya, ya. Kadang setelah itu saya nggak pernah pinjam uang lagi. Sekarang mungkin saya lagi melahirkan atau apa, dia tahu saya lagi butuh, dia main ke rumah. Kita ngobrol-ngobrol, dia pinjam buku, baca di perpustakaan saya, dia buka-buka. Terus dia taruh uang di situ, buku. Terus
Lama saya kasih mungkin apa, pulang. Waktu pulang, dia telepon, Miranda, itu ada buku bagus, halaman sekian, coba ente lihat. Ada ilmu. Saya buku halaman, wih, ini apa ini? Udah tutup telepon, sudah, biasa begitu. Sering-sering aja diulang. Sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi lah. Dia udah tahu saya udah kaya ya. Jadi barang siapa yang, jadi orang punya utang sama kita ada 3. Pertama kita tunda, enggak apa-apa. Kedua kita jatuhkan sedikit, jadi kita suruh bayar 70%, 80%, 20%-nya saya maafkan. Atau yang tingkatan tertinggi kita bilang ya sudah saya ikhlaskan. Barang siapa yang mengikhlaskan karena Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Sebagaimana engkau pernah memaafkan orang sehingga kau jatuhkan hutangnya, hari ini engkau juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan, ada seorang disidang oleh Allah. Allah bertanya, "Kau punya amal soleh?" Katanya, "Tidak ada." "Coba cek." "Tidak ada," kata dia Allah. "Oh, ada, cuma satu. Dulu ada orang pinjam uang sama saya, kemudian saya maafkan." Maka Allah maafkan dia gara-gara amal tersebut.